Halo semuanya, balik lagi bersama Bapak dan Sajel kaget. Ini udah digendong 30 menit. Sebelum ditaruh, kita bacakan satu buku dengan satu judul dari buku La Tahzan seperti biasa. Nanti setelah baca buku baru kita taruh ya. Kali ini judul yang bakal kita baca adalah apa ya? Bingung nih. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 10. Tanggal 10. Coba kita cari di halaman yang belakangnya 0. Kelamaan nyari nih. Jangan bersedih, hadapilah kenyataan. Jika Anda menganggap sesuatu yang mulia sebagai kehinaan, maka hinalah dia. Dan jika Anda tak mengharapkan sesuatu, maka jiwamu akan melupakannya. Allah akan memberikan karunia-Nya dan demikian para rasul. Dan demikian pula rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Quran Surat At-Taubah 59. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang seorang laki-laki yang melompat dari jendela. Di salah satu jari tangan kiri laki-laki tersebut melingkar sebuah cincin. Ketika laki-laki itu meloncat, cincin itu tersangkut pada sebuah paku yang ada di jendela. Dengan jatuhnya tubuh laki-laki yang berat itu, paku yang ada di jendela itu menarik jari dan putuslah. Tangan kiri laki-laki itu tinggal 4 jari. Dia pun berkata pada dirinya, "Aku hampir tak ingat lagi bahwa aku hanya memiliki 4 jari di tangan sebelah kiri. Dan aku baru menyadarinya ketika aku teringat kejadian itu. Allah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki." Al-Hadis. Jangan katakan pada api. Jika kau katakan maka para pendosa akan bergirang dan air mata akan mengalir dengan deras. Saya mengenal seseorang yang beruntung tangan kanannya karena didera penyakit kronis. Ia awet lupa, menikah dan dikaruniai banyak anak. Ia bahkan bisa menyetir mobilnya dengan lancar dan melakukan pekerjaannya tanpa kesulitan. Seakan Allah menciptakan dua tangan untuknya. Terimalah dengan penuh kerelaan dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Hiburlah dirimu, maka Dia akan gembira pada tepatnya. Apakah air mata mampu mengembalikan barang yang berharga? Apakah air mata mampu mengembalikan barang berharga yang telah hilang? Alangkah cepat kita mampu beradaptasi dengan realitas dan betapa menakjubkan kita mampu menerima kondisi kehidupan baru kita. 50 tahun lampau di dalam rumah hanya ada beberapa alat sederhana. Misalnya alas dari daun kurma, sebuah tempat air sederhana, sebuah periuk dari tanah, sebuah mangkuk ceper besar, dan sebuah kandi. Tapi kehidupan tetap berjalan sebab kita rela dan menyerahkan kehidupan kita kepada kenyataan. Jiwa akan terus meminta jika selalu kau manjakan. Sebaliknya, jika dikembalikan pada yang sedikit, dia pasti akan puas juga. Pernah terjadi sebuah keributan antara dua kabilah di Kufah, tepatnya di Masjid Jami. Masing-masing pihak telah menghunus pedang dan memasak anak panah. Suasana kian panas, hampir saja tengkorak lepas dari jasad. Lalu keluarlah salah seorang dari masjid untuk mencari seorang juru damai yang penyabar. Dia adalah Al-Ahnaf ibnu Qais. Pada saat itu Ahnaf berada di rumahnya sedang memerah susu kambing. Dia memakai pakaian yang harganya tak sampai 10 dirham. Badannya kurus dan penampilannya memprihatinkan.
Ketika dikabarkan tentang apa yang terjadi, ia tenang saja dan tidak kaget, sebab dia sudah terbiasa menghadapi kesulitan dan hidup dalam tekanan. Ia hanya berkata, insya Allah akan baik-baik saja. Setelah itu disuguhkan sarapannya seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Dan sarapannya hanyalah sepotong roti kering, minyak, garam, dan segelas air. Sejenak ia membaca bismillah, lantas makan. Selesai makan dia membaca alhamdulillah. Ia berkata, gandum dari Irak, minyak dari Syam, air dari sungai Tigris, dan garam Marda adalah nikmat yang tiada tara. Sudah itu ia mengenakan pakaian dan mengambil tongkat, lalu berjalan menuju kerumunan massa. Ketika orang-orang melihatnya, serentak mereka berdesakan untuk melihatnya, dan baru tenang ketika ia mulai bicara. Spontan ia melontarkan kata-kata tentang perdamaian dan meminta untuk segera bubar. Semua yang terlibat dalam keributan itu pun pulang. Keributan itu kemudian tidak terjadi, dan fitnah yang terjadi yang tadi menyulut emosi mereka hilang begitu saja. Bisa saja seseorang mendapat kemuliaan walau dia memakai selendang lusuh dan kantong baju bertambal-tambal. Dalam kisah di atas terdapat banyak pelajaran yang bisa kita dapat, di antaranya kemuliaan itu bukan dengan kegagahan dan penampilan. Minimnya harta yang dimiliki seseorang bukan petunjuk bahwa dia hidup sengsara. Demikian pula dengan kebahagiaan tidak dinilai dari jumlah kekayaan dan kemegahan. Adapun manusia, apabila Rabbnya mengujinya lalu dia memuliakannya dengan diberi kesenangan, maka dia berkata, Robku telah memuliakan aku. Adapun bila Rabbnya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Robku menghinaku. Quran Surat Al-Fajr 15-16. Nilai manusia sebenarnya adalah bakat-bakat yang terpupuk dan sifat-sifat yang mulia, bukan pakaiannya, bukan sepatunya, bukan istananya, dan bukan pula rumahnya. Bobot manusia itu terletak dalam keilmuan, kedermawanan, kesabaran, dan akalnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat 13. Adapun hubungannya dengan bahasan yang kita bicarakan kali ini adalah bahwa kebahagiaan tidak terdapat dalam kekayaan yang melimpah ruah. Kebahagiaan tidak pula di istana yang sedemikian megah, tidak juga pada emas dan perak, namun hadir di dalam hati dengan keimanan, ridhonya, kelembutan, dan sinarnya. Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Quran Surat At-Taubah 55. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Quran Surat Yunus 58. Biasakan diri Anda untuk menerima qada dan qadar Allah. Apa yang bisa Anda lakukan jika Anda tidak percaya pada qada dan qadar Allah? Apakah Anda akan masuk ke dalam perut bumi? Atau akan mengambil tangga untuk naik ke langit? Semua itu tidak akan berguna dan sama sekali tidak akan menolong Anda dari qada dan qadar Allah. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita rela dan kita pasrah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, meskipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surat An-Nisa 78. Di antara hari-hari yang paling mengerikan sekaligus menakutkan dalam hidup saya adalah saat dokter spesialis menyatakan bahwa tangan saudara saya, Muhammad, harus diamputasi. Saat mendengar kabar ini, laksana disambar petir. Namun saya berusaha mengalahkan emosi dan mengembalikan jiwa pada firman Allah. Tidak sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Quran Surah At-Takhabun 11. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Surat Al-Baqarah 155-156. Ayat-ayat ini adalah tetesan air yang menyejukkan, sebuah kedamaian, ketenangan, dan kemenangan.
Tak ada gunanya bagimu dunia yang ujungnya hanyalah ketakutan yang sangat kuat dan lubang yang paling kecil. Allah telah memberikan pahala terhadap apa yang kau minta. Dia telah hadir saat umur kita masih kecil dan kita tidak memiliki siasat untuk berkelit dari semua itu. Siasat kita hanyalah iman dan menyerah kepada qadar. Bahkan mereka telah menetapkan tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami akan membalas tipu daya mereka. Quran Surat Al-Zukhruf 79. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Quran Surat Yusuf 21. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Al-Baqarah 117. Dalam sekali waktu, Al-Khansa An-Nakhaiyah mendapatkan kabar bahwa keempat putranya gugur di jalan Allah dalam perang di Al-Qadisiyah. Saat itu, yang langsung dilakukannya adalah memuji Allah dan berterima kasih kepadanya atas baiknya rangkaian takdir yang diciptakan Allah, atas pilihannya yang terbaik dan diberlakukannya kodok. Hal ini bisa terjadi karena ada dorongan keimanan dari dalam dirinya. Juga sebuah kekuatan dan keyakinan yang tidak pernah surut. Orang sepertinya akan diberi pahala dan akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jika dia tidak melakukan itu semua, maka apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus murka, menghardik, berpaling dan menolak? Yang berarti kerugian di dunia dan akhirat. Maka barang siapa rela, dia akan mendapatkan kerelaan itu. Dan barang siapa membenci, maka dia akan mendapatkan kebencian itu. Al-Hadis. Sesungguhnya balsam untuk menawarkan musibah dan obat untuk mengurangi tekanan hidup adalah ungkapan kita yang tulus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita semua adalah milik Allah, makhluknya dan keberadaan dalam kuasaannya. Kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Semua perkara ada di tangannya dan kita tidak punya kekuasaan sedikit pun. Jiwaku yang menguasai sesuatu telah pergi, maka bagaimana mungkin aku mengisi sesuatu jika dia telah pergi? Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah. Quran Surat Al-Qasas 88. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Quran Surat Ar-Rahman 26. Sesungguhnya kamu akan mati dan sungguhnya mereka akan mati pula. Al-Zumar 30. Jika Anda dikejutkan oleh kabar bahwa rumah Anda terbakar, anak Anda meninggal atau harta Anda lenyap, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Tak ada gunanya lari, tak ada manfaatnya kabur dan menghindari takdir. Serahkan segala urusan kepada Allah, terimalah qadar Allah, sadarilah kenyataan yang ada dan carilah pahala dari peristiwa itu. Sebab hanya itu yang ada di hadapanmu, tidak ada pilihan lain. Ya, memang ada pilihan lain, tapi hina sekali dan saya peringatkan agar Anda menghindarinya. Pilihan lain itu adalah menyesali apa yang terjadi dan menggerutu terhadap apa yang telah berlalu, serta marah sejadi-jadinya. Tapi apa yang didapatkan dari itu semua? Yang didapatkan hanyalah kemarahan dari Rob, kebencian dari sesama manusia, pahala yang hilang, dan dosa yang semakin banyak. Lebih dari itu, bencana itu tidak akan pergi, derita itu tidak akan hilang, dan takdir Anda yang sudah seperti itu tidak akan pernah diubah. Maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian ia melaluinya, kemudian hendaklah ia dipikirkan apakah tipu dayanya itu melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Quran Surat Al-Hajj 15. Baiklah, demikianlah satu tema yang sudah kita baca dan lumayan panjang ya. Tadi tuh judulnya apa? Judulnya adalah jangan bersedih, hadapilah kenyataan. Oke, begitu aja untuk video kali ini. Saatnya Sajil pindah ke kasur karena cukup ya digendongnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan yang baik,
kuat iman, kuat fisik, dan semuanya dah. Semoga selalu kita diberi kekuatan dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.